Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode yang lalu dikatakan bahwa bagaimana Ramadan menyuruh kita untuk segera bergegas untuk bertaubat. Bahkan di ayat yang lain kita disuruh untuk berlomba dengan orang soleh, atau kalau tidak bisa berlomba dengan orang soleh, berlomba dengan para pendosa dan ahlul maksiat, agar main dulu-duluan untuk menggapai taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada 3 konsekuensi dari orang yang menunda-nunda taubat. Karena Allah begitu cinta terhadap orang-orang yang bertaubat. Begitu sayang terhadap orang-orang yang bertaubat. Gambarannya apa? Gambarannya adalah seperti begini. Bagaimana sifat Allah terhadap orang-orang yang bertaubat. Karena kita tidak boleh membayangkan, menghayalkan gerak-gerik Allah, mimik Allah, kemudian ekspresi Allah. Maka Rasulullah SAW dengan perumpamaan bagaimana senangnya Allah terhadap orang-orang yang bertobat. Dan Allah tidak peduli dengan hamba-hamba yang melakukan dosa yang dulu dilakukan ketika orang tersebut sudah melakukan taubat. Gambarannya seperti ini. Yang pertama, Allah sayang atau Allah senang terhadap orang-orang yang kembali atau bertaubat atau menggapai ampunan Allah yang di bulan Ramadan ini menjadi amalan utama. Bagaimana sayangnya atau senangnya Allah digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Seperti seseorang yang berjalan melintasi gurun yang sangat luas dengan untanya, di mana semua perbekalannya, pakaiannya, minumannya ada di unta tersebut. Setelah beberapa hari perjalanan di tengah gurun yang luas itu, dia ingin istirahat di bawah sebuah pohon satu-satunya di tengah gurun itu. Ternyata apa yang terjadi? Karena kelelahan, orang tersebut tidur. Dan ketika tidur, Masya Allah, dia tidak mendapatkan untanya. Perbekalannya, pakaiannya, tendanya, minumannya, semua dibawa oleh untanya tadi. Maka ketika dia terbangun dari istirahatnya, dia tidak mendapatkan unta dan perbekalannya tadi. Maka dia berpikir, bagaimana aku bisa bertahan hidup di tengah padang ini, di tengah gurun ini. Kalau aku teruskan perjalanan, aku mati dehidrasi. Kalau aku diam saja pun, aku akan mati juga karena kehausan. Tetapi lebih nyaman, kenapa di bawah pohon? Maka dia memilih untuk diam saja di bawah pohon tersebut. Ketika dia sudah hampir tidak sadarkan diri, tiba-tiba saja dia tertetes oleh air. Tes. Ternyata apa? Ternyata air liur unta yang tadi dia tunggangi, yang hilang tadi, kembali lagi. Maka dia begitu bergembira dengan kembalinya kudanya atau untanya tadi. Saking senangnya, langsung dia taiki untanya tersebut. Dan dia hela kuda atau untanya tersebut dengan sekeras-kerasnya sambil berkata saking senangnya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Saking senangnya sampai terbalik. Dan itu kata Rasulullah SAW. Begitu pula Allah, ketika ada seorang hamba yang bertaubat, ada seorang hamba yang menggapai ampunan Allah, Allah senangnya lebih senang dari orang yang kehilangan untanya tadi. Kita bisa bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah itu ternyata mendahului murkanya. Allah tidak ingin hambanya itu mendapat murka. Yang kedua, sikap atau sifat Allah kepada orang-orang yang bertobat adalah sayang.
Bagaimana sayangnya, ini juga susah digambarkan bagaimana Allah sayang terhadap seorang yang bertaubat. Maka suatu hari Rasulullah SAW bercerita kepada sahabatnya setelah perang Khandaq, kalau tidak salah perang Khandaq. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, anak balita yang masih menyusu kepada ibunya karena perang berkecamuk. Dia cari-cari anaknya tersebut dari pagi sampai siang, sampai menjelang sore. Ternyata baru sore dia dapatkan. Kemudian anak tersebut didekap, tidak dilepas, saking sayang dan rindunya terhadap anak tersebut. Lalu Rasulullah SAW melihat peristiwa tersebut, bertanya kepada sahabat-sahabat utamanya, "Wahai para sahabatku, kira-kira ibu tersebut kalau disuruh melemparkan anaknya ke dalam api yang menyala, kira-kira mau apa enggak ya?" gitu kan. Maka para sahabat menjawab dengan melihat fenomena seorang ibu tersebut, "Ya tidak mungkin ya Rasulullah, baru kehilangan anak dari pagi sampai sore saja sudah begitu kalang kabut dan panik dan begitu rindunya dia. Apalagi kalau kita suruh lempar anaknya ke dalam api." Maka Rasulullah SAW mengatakan, begitu pula Allah sayang kepada kalian. Allah tidak ingin memasukkan kalian ke dalam siksa dan nerakanya Allah. Allah sayang kepada kalian. Tetapi kalau ada hamba yang masuk neraka, terpaksa arwah siksa dengan api neraka, itu hamba yang sudah keterlaluan. Karena pintu maaf dan taubat sudah dibuka di dunia ini seluas-luasnya. Tetapi banyak para hamba, para manusia yang tidak memanfaatkannya, sehingga terpaksa harus Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa menggapai ampunan Allah yang Allah buka begitu lebarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.